Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Kita akan meneruskan kajian surah Al-Mujadilah sampai ayat 10. Iya benar ya 10. Bukan. Ayat 9. Masih tersisa satu ayat berkaitan dengan paragraf tentang najwa. Kita selesaikan dulu satu ayat, nanti kita masuk ke paragraf baru, yaitu adab di dalam majelis. Sebetulnya adab di dalam majelis itu masih memiliki kaitan dengan substansi dari najwa. Najwa itu pembicaraan rahasia. Kita lanjutkan dari ayat 10 berarti ya. Innaman najwa minasyaitoni. Najwa yang dari syaitan. Kemarin sudah kita bahas najwa itu ada najwa yang menimbulkan dosa, tapi ada juga najwa yang menimbulkan albir wat taqwa. Nah, kenapa ada najwa yang menimbulkan dosa? Memang dia merupakan bagian dari strategi syaitan. Jadi salah satu trik syaitan memecah belah umat Islam adalah dengan cara mendorong 1 sampai 3 orang berkumpul membicarakan sesuatu secara rahasia, tapi tujuannya untuk memecah belah. Ya, maka Allah mengingatkan innaman najwa minasyaiton. Najwa yang berasal dari hembusan syaitan itu liyahzuna, tujuannya adalah dalam rangka menimbulkan al-huzn, kesedihan, alladzina amanu, bagi orang-orang beriman. Kenapa disebut kesedihan? Ketika ada cekcok antar umat Islam, maka pasti ada kesedihan di kalangan umat Islam. Tidak usah jauh-jauh lah,
kita pernah mengalami pilpres kemarin, dan tidak usah jauh-jauh, kita pernah mengalami kasus surah Al-Maidah, di mana akhirnya tidak dapat dipungkiri karena sentimen antar kelompok di dalam kalangan umat Islam sendiri. Kita yang menonton sedih, seolah-olah umat Islam itu baku hantam. Ada yang meminta agar pelaku penistaan Al-Quran itu dihukum, tapi ada juga kelompok Islam yang menganggap itu berlebihan. Timbul kesedihan. Dalam kasus itu, setan berhasil memprovokasi. Nah, setiap kali ada mufakat di kalangan umat Islam, pasti setan mencari cara untuk terjadinya cekcok agar kesepakatan itu tidak menjadi wibawa dan timbul keraguan di kalangan umat Islam. Salah satu caranya adalah dengan cara najwa itu. Itu selalu pola yang seperti itu. Tujuannya adalah agar menimbulkan kesedihan di kalangan umat Islam. Kesedihan itu kalau kita bahasakan ya apa ya, krisis kepercayaan diri, karena terlihat umat Islam tidak solid. Tapi, nah ini ada tapinya. Walaisa bidurrihim syai'an illa biidnillah. Walaupun sedemikian rupa musuh-musuh Islam itu membuat upaya-upaya agar umat Islam itu kemudian terpecah belah, pada dasarnya nggak punya pengaruh. Pada dasarnya tidak punya pengaruh illa biidnillah, kecuali dengan izin Allah. Apa itu artinya? Artinya ketika dalam kasus surah Al-Maidah terlihat umat Islam terpecah belah, kita menangkap ada izin Allah di situ. Ada menangkap izin Allah. Kenapa Allah kok sampai tega ya mengizinkan ada bagian tertentu dari umat Islam yang mudah diprovok? Nah, kita ambil faedah, yaitu misal satu pelajaran bahwa kita belum baik dalam membangun fondasi umat Islam. Yang kedua, pelajaran masih banyak umat Islam yang mudah diiming-imingi material. Itu pelajaran-pelajaran. Pelajaran terpenting dari semua itu adalah ternyata walaupun Islam itu mayoritas, masih mudah diombang-ambingkan. Kemarin kita alhamdulillah ditolong ya, agak-agak langka ya kemarin, kompak gitu kan ya. Wallahu alam yang memulai siapa, tapi kita diingatkan oleh ayat ini biidnillah, itu adalah dengan izin Allah. Biidnillah juga menunjukkan bahwa sulit kita itu membuat umat Islam itu kompak, kecuali kita memohon kepada Allah agar Allah memberi izin kita ini kompak. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Caranya bagaimana? Caranya adalah sandarkan kepada Allah. Jangan karena kepentingan suara. Banyak orang kemudian ingin kompak, tapi kepentingannya suara, bukan menyandarkan diri pada Allah. Nanti terlihat ada ukhuwah Islamiyah yang semu,
ada yang sejati. Nah, yang semu itulah yang nanti akan ada treatment dari Allah di ayat-ayat berikutnya ya. Bagaimana yang semu itu dikelompokkan menjadi munafik, yang sejati adalah kelompok mukmin. Selalu akan ada dinamika seperti itu. Dengan izin Allah kita diberitahu, terlihat seperti satu saudara muslim, ternyata bukan. Itu sebagai penutup dari bagian paragraf Najwa yang pada pertemuan minggu lalu sempat belum terselesaikan. Dengan demikian kita selesaikan paragraf tentang Najwa. Sekarang kita masuk paragraf baru, yaitu tentang adab majelis. Nah, ini termasuk majelis. Tapi orang berjamaah sholat juga bisa disebut majelis. Walaupun kata majelis sudah menjadi kata serapan di dalam bahasa Indonesia. Kalau orang disebut majelis berarti tempat pengajian, majelis taklim. Sehingga biasanya ada masjid tapi punya juga majelis taklim. Namun yang dimaksud di dalam ayat ini, majelis adalah kumpulan, di mana kumpulan itu menempati suatu tempat dalam rangka melaksanakan albir, kebaikan. Sholat adalah kebaikan, maka orang berkumpul dalam satu tempat untuk melaksanakan sholat. Tempat itu disebut al-majlis. Rapat dalam rangka mencapai mufakat kebaikan, berkumpul orang, maka tempat rapatnya disebut al-majlis. Termasuk pada subuh ini kita berkumpul untuk tadabbur Al-Quran, maka tempat ini disebut al-majlis. Ya ayyuhalladzina amanu. Ingat, yang diseru adalah aman, orang yang menyatakan diri pernah beriman. Bisa jadi di dalamnya orang munafik, bisa jadi di dalamnya orang munafik. Ketahuannya dari mana? Dalam mengelola majelis ya, akan dibedakan. Oh, dalam satu majelis ternyata dia munafik. Nah, ini ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai siapapun di antara kita yang menyatakan diri mukmin, buktikan iman. Yaitu idza qila, idza apabila, qila lakum dikatakan kepada kalian. Berarti siapa yang ngomong? Ayo, qila kata pasif majhul. Idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu. Apabila dikatakan kepada kalian jembarkan, longgarkan, lapangkan oleh kalian di dalam majelis-majelis, fafsahu, ayo maka longgarkan, lapangkan, jembarkan. Pertanyaannya siapa yang ngomong? Wa idza qila, siapapun. Boleh jadi bukan orang, bukan ketuanya, bukan orang terhormat, mungkin orang gembel, siapapun.
Maka wa idza qila, ini lagi berkumpul, ada yang terlambat masuk, barang dilirik, harus dianggap dari ini, karena melihat ternyata bukan orang penting, padahal sudah memohon diri, minta tolong si punten, pengen gabung, jom baik. Nggak lama kemudian datang, abu ya aja langsung pada. Untungnya idza qila, apabila dikatakan oleh siapapun maka nggak disebut gitu. Idza qila, apabila dikatakan, siapa yang ngomong? Siapapun yang pengen bergabung, untuk bergabung di majelis itu bersama-sama yang lain mendapatkan kebaikan dari majelis itu. Mau gembel, mau tokoh, orang terhormat, tidak terhormat, pimpinan atau anggota, yang tujuannya adalah sama-sama untuk mendapatkan keberkahan dari majelis itu. Nah, tafasahu itu bukan menyuruh orang lain berdiri, bukan. Tolong berbagi, lapangkan. Sekarang bayangkan kita nggak membuka jalan, gestur kita menembe, ngejogrok. Kira-kira yang datang sungkan nggak? Sungkan. Apalagi menyuruh berdiri, nggak mungkin. Jadi yang dimaksud dengan tafasahu itu, yo bebarengan. Apakah dengan cara menggeserkan pantat atau dengan cara sini. Itu tafasah. Ya. Maka artinya lapangkan. Kita ulangi, ya ayyuhalladzina amanu, hai siapapun yang mengaku pernah beriman, buktikan iman. Salah satunya adalah mau berbagi ruang di dalam majelis dalam rangka mencapai kebaikan bersama. Apapun derajatnya, apapun statusnya, apapun latar belakangnya. Maka orang yang mau berbagi dengan cara melapangkan ruangan itu telah membuktikan keimanannya. Tapi kalau sebaliknya kita tidak memperdulikan orang yang membutuhkan ruang, maka terlihatlah kita hanya ngaku pernah beriman tapi tidak mampu membuktikan keimanan kita. Ada ida di situ. Apabila berarti ada syarat, ada jawab. Jawabnya mana? Idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Mana jawabnya? Fafsahu ya. Pak Tata melihat off-nya ya. Off. Fa. Jika maka. Ida ya. Qila lakum belum. Terus yafsahillahu lakum.
Idza qila, kalau ada idza namanya syarat, pasti ada jawab. Jawabnya biasanya pakai fa. Biasanya kedua apa? Satu pakai fa. Biasanya kedua i'rabnya jazm. Nah, ini fa-nya ada, jazmnya ada, cuma bacanya yafsah ya, karena setiap yang mati hurrika. Wih, udah pada lupa ya. Kalau ada harf sukun hurrikat bil kasroti, maka bacanya yafsah. Asalnya mah yafsah. Tuh, fa-nya ada, jazmnya ada. Jadi jawabnya yang mana? Pas. Kalau ini jawabnya, lalu ini jazmnya kenapa? Nah, jadi jawabnya adalah yafsah. Dijawabnya ya. Karena udah ketebak pasti patata ketipu fa-nya pasti. Idza qila, apabila ada yang mengatakan, kita permudah ya, apabila dia mengatakan siapapun punya status atau tidak punya status, tokoh atau tidak tokoh, dewasa atau siapapun lah yang ingin berbagi tempat secara bersama-sama mendapatkan kebaikan dari majelis, maka yafsah. Kalau kita mau berbagi, maka yafsah. Allah akan mengganjar kebaikan kita berbagi itu, yaitu dengan akan dilapangkan oleh Allah. Jadi hanya modal berbagi tempat, Allah membalasnya melapangkan kita. Coba lihat ayatnya, yang dilapangkan apa itu? Ada objeknya enggak? Derajat, mengangkat derajat orang beriman. Kejauhan lompat. Yafsahillahu lakum, maka kalian akan dilapangkan oleh Allah. Yang dilapangkan apa? Tidak ada objeknya, tidak ada maf'ul bihnya. Kalau suatu kalimat tidak dituangkan maf'ul bihnya, maka bersifat umum, apapun dilapangkan, apapun. Yang tahu apa yang dilapangkan dari diri kita bukan kita, Allah. Hanya gara-gara modal berbagi tempat, ternyata menurut kita nggak sumpah masalah ekonomi. Menurut Allah kita ini sumpah masalah ekonomi. Akhirnya dilapangkan ekonomi, karena Allah yang tahu kita ini sumpah atau tidak sumpah. Karena ada orang yang nggak butuh uang ya, santai aja, padahal udah nggak punya tabungan. Kata Allah, ini orang butuh uang. Ada perbedaan apa yang kita sebut kebutuhan dengan cara Allah menetapkan apa yang kita butuhkan. Jadi apa yang dilapangkan? Apapun.
Allah yang tahu kebutuhan kita, apa yang harus dilapangkan. Tidak bisa ditebak, maka butuh keimanan dan butuh keikhlasan kepada Allah. Itu dengan modal kita melapangkan majelis, berbagi. Kisahnya adalah begini. Di teras Masjid Nabawi itu, di Madinah itu nama masjidnya apa itu? Nabawi ya. Ada teras yang menjadi tempat berkumpul kaum muhajirin yang maaf secara ekonomi kurang beruntung. Di antaranya Salman Al-Farisi, Abu Hurairah berangkat dari Mekah ke Madinah itu tidak bawa apa-apa. Berbeda dengan Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, saudagar di Mekah, nyampe Madinah tetap jadi saudagar, berkompetisi dan menang sehingga orang-orang Yahudi keok dalam perdagangan. Tapi Abu Hurairah, Salman Al-Farisi dan 38 sahabat lainnya, jumlahnya 40 nih. Ini adalah sahabat-sahabat yang kurang beruntung secara ekonomi. Mereka terkelompok dalam muhajirin yang minus ekonominya. Mereka biasa berkumpul di teras masjid, disebut kelompok suffah ya, biasanya ahlu suffah kan. Dan kalau disebut Nabi sedang berada di suffah, maksudnya di teras. Suatu hari Nabi di majelis suffah ya, suatu hari penuh majelisnya, ada dari kalangan Ansor, ada dari kalangan Muhajir. Sebagaimana biasa orang berebut peparak-parak pengen parak Nabi. Nggak usah jauh-jauh. Kalau kita berkesempatan ngaji di tempat Abuya, ada yang budak-budakan pengen parak Abu. Sampai saking pengen diaku dekat dengan Abuya, masang foto Abuya. Nggak ada jemaah saya masang foto saya. Sehingga Nabi sumpah melihat situasi itu. Sudah sumpah, tiba-tiba datanglah beberapa orang alumni Perang Badar. Tuh. Sudah diketahui oleh khalayak umum di Madinah, pasca Perang Badar itu Nabi selalu mengistimewakan alumni Perang Badar. Nah, ini faedah juga buat kita. Tidak mengapa kita mengistimewakan beberapa kelompok karena kebutuhannya. Dalam kasus Nabi itu mengklaster para sahabat. Di antaranya adalah sahabat dari alumni Perang Badar. Itu adalah klaster yang paling disayang oleh Nabi, melebihi dari kaum Ansar maupun Muhajirin. Nah, dalam kasus itu tiba-tiba datanglah beberapa alumni Perang Badar. Tapi majelis sumpah sudah penuh. Bahkan Nabi sendiri sumpah melihatnya. Alumni Perang Badarnya berdiri. Maka Nabi meminta, kum, berdiri. Anda berdiri, kamu berdiri. Ada sejumlah dari ahli Badar yang berdiri. Maka karena yang meminta ke Rasulullah, pada berdirilah sampai semua alumni Perang Badar yang kebetulan datang ke majelis itu dapat tempat
duduk. Faghazama, maka orang-orang yang diminta duduk ini menggumam, ngegerundel lah bahasa kita. Primensi Nabi yang datang terlambat malah suruh duduk, yang datang duluan suruh berdiri. Maka fa'arafa, namun Nabi tahu karohiyatahum, rasa tidak senang, kecewanya, fi wujuhim, dari wajah mereka. Artinya Nabi mengambil resiko, pasti ini tidak menyenangkan, tapi harus dilakukan oleh Nabi karena memang sudah menjadi pengetahuan umum. Nabi mengistimewakan alumni Perang Badar. Apa yang kita ambil dari riwayat ini? Riwayat ini melatar belakangi ayat berapa itu? Ayat 11. Yang mau kita ambil adalah bukan soal alumni Perang Badar. Yang diambil adalah jangan, apa disebutnya itu, tidak peka kalau dalam majelis. Sudah tahu ada yang berdiri, diam aja. Dilahlah yang dicuekkan alumni Perang Badar lagi. Boleh jadi dan tidak disalahkan di antara kita mengistimewakan orang karena derajat keimanannya. Ada ustadz dicueki, jadi tidak boleh. Nah, dalam konteks kisah tadi memang sengaja. Nah, siapa cepat siapa dapat, diam aja. Padahal tahu ada alumni Perang Badar datang, salah dia terlambat. Nah, itu sikap yang buruk. Nah, sebaiknya tanpa harus dikomando, ayo berbagi dengan sikap-sikap yang empati. Itu yang dimaksud dengan tafassahu. Jadi sekali lagi, praktek yang sebenarnya bukan gantian duduk, bukan. Memang dalam kasus itu Nabi mengistimewakan alumni Perang Badar sehingga alumni Perang Badar pada duduk, yang lain akhirnya berdiri. Nah, dilalah dalam konteks cerita itu, faghazama itu menunjukkan ternyata ketahuanlah dia cuma ngaku-ngaku beriman padahal orang munafik. Itu ceritanya. Jadi teskis untuk asesmen tingkat keimanan jamaah juga diantaranya kalau ada yang terlambat mau berbagi, termasuk di bis wadon berberenang tuh, padahal tahu ada orang perempuan berdiri. Coba kalau cantik, sama lah kalau bis itu kita bayangkan sebagai majelis. Fafsahu yafsahillahu lakum. Orang munafik nggak mampu melakukannya, nggak mampu. Ada dua alasan. Pertama, memang orang munafik itu pada saat ingin berdekatan dengan Rasulullah itu dalam rangka prestise. Nggak jauh-jauh lah kita sekarang mempraktekkan. Pengen lebih dekat dengan presiden duduknya, pengen lebih dekat dengan kepala daerah, pengen lebih dekat dengan kiai kalau itu di majelis. Ya, bukan alasan tabaruk, pengen dilihat punya pengaruh. Nah, yang kedua, orang munafik itu tidak mampu karena memang tidak tertarik pada yafsahillahu lakum. Tidak tertarik. Tapi bagi orang beriman lebih tertarik ganjaran Allah, walaupun harus berbagi tempat dengan orang lain.
Maka pada saat ada orang sampai mengucapkan ampura saya tafassahu, itu artinya kita terlambat reaktif, terlambat bereaksi. Sampai orang ampura patata berbagi, itu namanya terlambat bereaksi. Tapi nggak ada masalah. Wa idza qila, dan apabila dikatakan insuju fansuju yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Arti aslinya bukan berdiri. Coba cari tempat yang lebih tinggi. Ya diantaranya berdiri. Kalau berdiri kan jadi lebih tinggi. Apabila dikatakan ayo berdiri, siapa yang ngomong? Tidak ada. Siapapun yang ngomong, mau orang tokoh, mau bukan tokoh, mau orang berpengaruh, tidak berpengaruh, ampura berdiri sih, berdiri. Mungkin mau lewat, karena ada tempatnya kosong. Ayo berdiri, jangan diam aja, salah dialah. Jadi substansinya adalah jangan apatis dalam rangka agar majelis ini bisa mencukupi siapapun yang ingin mencapai kebaikan dari majelis ini. Fansuju yarfa, ganjarannya adalah Allah akan meninggikan alladzina amanu minkum, orang-orang yang beriman di antara kalian. Ayo perhatikan lagi, karena ini ayat ini tumpang tindih. Kita ulangi. Kita mulai dari wa idza qilam sujud. Wa idza qilam sujud. Wa idza qilam sujud. Fang sujud. Polanya sama ya dengan yang saya tulis ya. Kita cari jawabnya ya. Kalau tadi idza qila lakum tafassahu ya. Sekarang in suzu ya. Fang suzu. Terus nah, berarti ini jawabnya ya. Yarfa'illahu minkum. Ini jawabnya. Tapi ada lanjutannya apa tuh? Minkum. Ini lanjutannya. Nah, ini yang saya maksud nih. Waladina utul ilma darajat. Waladina utul ilma. Gimana ini cara menerjemahkannya coba? Yarfa menjadi jawab dari idza. Substansinya sama dengan yang pertama, berbagi tempat memperoleh kebaikan majelis. Yang pertama dengan kata tafassahu, diganjar akan dilapangkan oleh Allah. Apapun yang menurut Allah perlu dilapangkan dari diri kita. Yang kedua, tindakan lebih sporadis, bukan hanya berbagi ruangan desakan. Udah saya mah berdiri aja lah. Ini aja Pak Jasuro udah kelihatan gemeteran kakinya Pak Jasuro berdiri. Berarti lebih hebat lagi ya, ngalah. Maka akan diganjar oleh Allah yarfa,
ditinggikan darajatin, beberapa derajat. Pertanyaan saya, yang dapat beberapa derajat yang mana? Orang beriman atau orang berilmu? Orang berilmu. Nah, yang benar patah. Apabila mampu menggabungkan iman dan ilmu. Namun apa yang sering kita dengar, kepotong ayatnya. Selalu hanya dikaitkan dengan orang berilmu. Itu maksudnya. Ya. Jadi Allah yarfa, mengangkat kepada orang yang beriman dan, bukan memilih nih, dan memiliki ilmu beberapa derajat. Orang yang beriman punya derajat, orang yang berilmu punya derajat. Tapi orang yang beriman dan berilmu dapat beberapa derajat. Ya. Salah satu ciri orang beriman juga berilmu adalah berani ngalah. Yang penting bisa sama-sama dapat ilmu di dalam majelis. Itu satu pandangan. Pandangan lain adalah begini. Sudah sih, jangan ngejar pengen deket Abuya, pengen deket Nabi. Tidak perlu dekat juga naik derajatnya kok, selama kita bisa beriman dan berilmu. Karena derajat kita tidak ditentukan siapa yang paling dekat dengan Nabi, bukan. Itu pandangan lain. Nah, ini biasanya terjadi di dunia yang menganggap ada tabaruk dari kiai. Biasanya ya, menganggap dekat dengan kiai, punya hubungan spesial dengan kiai itu statusnya nabi. Maka dibantah oleh ayat ini, bukan itu yang membuat kita naik derajat, bukan karena dekat dengan kiai, tapi karena kita mampu mengawinkan iman dan ilmu. Itu pandangan lain. Alhamdulillah, menurut saya jemaah di majelis ini tidak punya pandangan kalau dekat dengan kiai derajatnya naik, enggak. Tandanya enggak ada yang masang foto saya, enggak ada kan? Tapi lihatlah di saudara-saudara kita, banyak tuh yang senang masang foto. Saya juga masang foto Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin karena sekolahan kantor. Tapi di rumah saya mau masang foto saya dan keluarga saya. Wallahu bima ta'maluna khabir. Semua hal yang kita lakukan akan diberitakan oleh Allah. Sudah kita perbaiki ya yang ini ya. Yang kasus yarfa apa itu? Yang waladina utul ilma darajat. Kita lanjutkan. Ya ayyuhalladzina amanu, kembali orang yang pernah mengaku beriman. Allah ingin memperlihatkan cara kita membuktikan keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasul. Akhirnya tidak dapat dipungkiri, ini najwa lagi. Rasulullah itu lama-lama terganggu karena tamu tidak kunjung sepi. Banyak alasan datang kepada Rasulullah. Ada yang tanya masalah hukum,
baik masalah rumah tangga, masalah sosial. Tidak ketinggalan orang-orang munafik juga membuat Rasulullah sibuk menerima tamu. Perbedaannya, orang munafik pengen dilihat dekat dengan Rasulullah. Tapi baik orang mukmin dari kalangan para sahabat, baik dari kalangan muhajirin maupun ansor, maupun orang munafik, pada akhirnya tetap saja membuat Rasulullah sibuk. Pada Rasulullah punya istri dan harus berbagi dengan istri-istri yang lain. Sibuk menerima tamu ya, sampai tidak punya waktu istirahat. Nah, apa yang dirasakan oleh Rasulullah kemudian menjadi latar belakang turunnya ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasul, maka dibuat aturan oleh Allah. Ini oleh Allah yang buat aturan. Siapa yang mau konsultasi pada Rasulullah, private conversation dengan Rasulullah, tidak boleh lagi asal selonong boy. Harus ada prosedurnya. Apa itu prosedurnya? Faqaddimu baina najwakum shadaqatan. Wajib bayar sedekah dulu. Wajib bayar sedekah dulu. Sudah barang tentu ini akan menampar orang munafik. Karena sebagaimana yang pernah kita bahas ketika kita mengkaji surat Al-Munafiqun, paling gampang mengetes keimanan orang apakah sejati atau munafik adalah dalam rangka dalam hal bersedekah. Orang munafik itu pada waktu sibuk mendatangi Rasulullah adalah dalam rangka meningkatkan status supaya warungnya laku. Oh, ternyata warungnya sebulan orangnya Rasulullah, maka ramai. Berarti dalam rangka duniawi bukan? Nah, sekarang dibuat aturan Rasulullah, modal dulu, biar sedekah dulu. Nggak gampang bagi orang munafik. Kalau bisa gratisan, kenapa harus bayar? Nah, sedekah yang dimaksud diterima oleh Rasulullah pada akhirnya akan dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, kaum fakir. Maka kata Allah, dibuat aturan siapapun yang ingin melakukan konsultasi pada Rasulullah wajib membayar sedekah. Namun rupanya dari kalangan munafik banyak orang kaya, tapi tidak dapat dipungkiri banyak orang miskin dari kalangan muhajirin maupun ansor menjadi keberatan dengan aturan main ini. Sedang kebutuhan pada Rasulullah nyata-nyata butuh ketemu Rasulullah. Namun apa daya, keadaan ekonominya tidak cukup. Namun Allah menyatakan dzalika khairul lakum wa athhar. Pemberlakuan aturan wajib bayar sedekah dulu itu lebih baik dan lebih mensucikan. Buat apa ketemu Rasulullah? Rupanya bapak-bapak, ibu-ibu, perhatikan sebentar lagi ada pilkada. Di mana pilkada? Kabupaten Serang. Kiai-kiai banjir tanah, baik dari kandidat maupun tim sukses. Rata-rata bawa upeti. Itu dari bedanya Allah memperlakukan aturan ini untuk membuat asesmen, pemilahan mana yang betul-betul butuh ketemu Rasulullah dan mana yang bukan. Itu khairun, lebih baik, wadha, dan lebih mensucikan tujuan kenapa ketemu Rasulullah. Maka dibuat tantangan dulu, ayo sedekah. Fa illam tajidu, maka lihat ayat berikutnya. Aturan ini sebetulnya tidak
memaksa. Karena Allah menyatakan fa illam tajidu, kalau tidak ada uang untuk membayar sedekah, apapun yang bisa disedekahkan, padahal pengen ketemu Rasulullah, butuh banget. Fa innallaha ghafurur rahim. Tapi bagaimanapun aturan ini, dengan aturan ini akan terlihat siapa tamu yang betul-betul butuh Rasulullah dan siapa yang bukan. Berlaku untuk kita sekarang ini. Terjadi perdebatan di kalangan ahli tafsir. Ayat berapa itunya? 12. Ayat 12 ini sempat diberlakukan enggak aturan main ini? Rasanya belum pernah ya diberlakukan ya. Sebab kalau diberlakukan bahaya. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau ketemu saya ada tarifnya. Walaupun untuk sedekah. Nah, kita jawab ya. Yang pasti timbul pembicaraan yang memberatkan bagi kaum muhajirin maupun kaum ansor. Maka dijawab oleh Allah. Perhatikan, ada lafaz wataba. Ada wataba. Fa'id lam taf'alu. Oke, kalau memang tidak kamu lakukan, wataba, dan Allah memberi taubat, mengampuni. Menurut para ulama, kalimat wataballahu alaikum itu menasah ayat 12. Tuh ya. Kalimat wataballahu alaikum menasah. Jadi pertanyaan tadi, aturan main sedekah dulu apabila mau konsultasi kepada Rasulullah itu sempat diberlakukan atau tidak? Kita jawab tidak sempat diberlakukan karena keburu dinasah oleh ayat berikutnya, dihapus oleh Allah dengan kalimat wataba alaikum, dan Allah mengampuni kalian semua. Artinya udahlah, kalau memang berat nggak apa-apa, nggak sedekah, yang penting abhar, jangan main-main, jangan nganggep remeh. Rasulullah itu bukan orang sembarangan ya. Jangan kayak ya kita tarik sekarang sama lah. Jangan mentang-mentang akrab tidak memernahkan orang itu ya. Termasuk untuk Rasulullah. Wa taballahu alaikum faqimus shalat wa atuz zakat wa ati'allahu wa rasulahu wallahu khabirum bima ta'malun. Maka setelah Allah menghapus aturan main itu, tunjukkanlah dengan cara tegakkan sholat, tunaikan zakat, taatilah Allah dan Rasulnya kalau ingin memperpantas sebagai orang yang butuh ketemu Rasulullah. Tapi kalau sholat aja enggak, bayar zakat enggak, bislah aja ngerecok ke Rasulullah, gak berusaha tuh. Kurang lebih seperti itu lah. Jadi orang mah memantas diri lah. Wah, orang pernah salat sibuk latih kiai Pak, kecuali mau tobat. Paham ibu-ibu yang wataballahu alaikum? Ya nggak paham juga nggak apa-apa ya, ini pengetahuan aja. Kita lanjutkan ya. Ayat 11 dan 12 ini apakah bisa dijelaskan, atau saya menangkapnya itu pilihan-pilihan dalam bersikap sesuai dengan kemampuan. Tetap ini yang demikian itu lebih baik, khairum, dan lebih bersih gitu. Artinya itu yang afdolnya. Iya, itu kan ada di ayat
11-nya. Iya. Namun akhirnya dinasah di ayat 12. Jadi ceritanya begini. Sebelumnya orang pada berebut pengen ketemu Rasulullah tanpa mengindahkan perasaan Rasulullah. Rasulullah itu orangnya gak enakan. Lah masa tamu diusir. Kalau kepala daerah suka ngebohong, maaf bapaknya nggak ada padahal itu turut. Rasulullah semua diterima dan ini memberatkan Rasulullah. Maka turun ayat 11. Cobalah khairun, lebih baik yang serius ketemu Rasulullah itu. Maka dibuatlah aturan main itu. Namun tidak sempat diberlakukan karena dinasah oleh wataballahu alaikum. Jadi bukan pilihan panas, bukan. Untuk menjelaskan memantas lah. Yang lebih baik cara ketemu Rasulullah itu seperti waktunya, jam tidur, nenang, atau yang pekalah udah tahu kiainya lagi gak punya beras, datang gak bawa apa-apa. Jadi memantes lah. Kalau sekarang kan begitu. Turun namu bukan Rasulullah aja, kita juga. Makanya kita bawa sekarang itu ya. Tapi yang pasti Rasulullah itu bukan orang sembarang. Ya. Jadi ada adabnya, ada sopan. Contoh. Ustaz, kalau yang ini saat tadi ya ayyuhalladzina amanu yang pernah beriman. Ya. Ya sudah sering kita bahas kalau pakai amanu berarti telah beriman, pengakuan itu. Makanya kan idza kutiba alaikumusiyam. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai yang mengaku pernah beriman, buktikan iman. Kutiba ya. Artinya setelah beriman, apakah sekarang lagi beriman? Belum tentu. Biasanya ada yang munafik. Maka ketika ya ayyuhalladzina amanu tidak menutup kemungkinan di dalamnya orang munafik. Ini kan di Madinah. Orang munafik kan adanya di Madinah. Ini di Madinah. Kita lanjutkan. Nah, kelihatan orang munafiknya nanti di patatannya. Alam taro, hai Muhammad, coba kamu pikirkan. Nah, ini udah kita bahas ya. Alam taro, melihat dengan pikiran mendalam. Ro'yun, kalau melihat dengan sekedar melihat. Nadoro, alam taro, hai Muhammad, alam taro, tidakkah engkau lihat secara mendalam ilal ladina, kepada orang-orang tawallau qauman ghadiballahu alaihim. Nah, ini paragraf baru ini ya. Kita akan bicara tentang al-muwalah. Lawannya apa itu? Kadang kita nyebutnya al-wala. Lawannya al-baro. Kadang kita nyebutnya al-waliyu. Lawannya apa itu? Al-adu. Waktu ribut-ribut yang Al-Maidah, ini naik daun ini. Al-muwalah. Alam taro, hai Muhammad, tidakkah engkau melihat secara mendalam ilal ladina, kepada orang-orang tawallau, yang mualah,
yang mewala, yang menjadikan teman setia. Qauman, teman setianya adalah qauman, orang lain, ghadiballahu alaihim, yang statusnya adalah kelompok yang dimarahi Allah. Kok bisa ya? Berarti siapa ini yang lagi diajak ngomong nih? Yang diajak ngomong orang mukmin kok iso duwe kanca orang yang dimurkai Allah. Coba lihat Nabi Muhammad, lihat kelakuan orang mukmin, ngaku beriman tapi milih backup orang yang dimurkai Allah. Kurang lebih begitulah, ya. Nah, sekarang mari kita yang menarik nih. Siapa yang memarah ini? Ada failnya nggak? Ghadibanya? Nah, ghadibah Yang orang Yahudi. ya tidak harus Yahudi, bisa orang bertato bisa. Berarti siapa yang marah? Allah. Coba lihat di surat Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim. Siapa yang marah di sini? Nah, Allah Dimurkai. Siapa yang marah di sini coba? Atas mereka. Enggak, kalau di sini udah pasti spesifik. Allah secara pribadi marah ke orang itu. Tapi kok bisa diambil teman oleh orang mukmin? Dan nanti kita bahas kalau itu. Ini dulu nih. Ghairil maghdubi alaihim. Siapa yang marah di sini? Jawabannya siapapun. Yaitu orang-orang al-maghdubi alaihim, yang bikin marah manusia. Manusia aja marah, apalagi malaikat. Malaikat aja marah, apalagi Allah. Itu namanya ghairil maghdubi alaihim. Jadi biang kerok dunia akhirat ini mah. Gak ada yang simpatik dari apa yang dilakukan. Keluarganya gak simpatik, orang lain gak simpatik, apalagi Allah. Atau kita balik, Allah aja gak disimpatik, apalagi manusia. Gitu. Ya, ini mah berurutan. Jadi ghairil maghdubi alaihim itu siapapun tidak simpatik. Tapi kalau yang di ayat berapa ininya? 14, yaitu orang yang Allah marah ke dia. Sekarang mari kita ilustrasikan. Saya punya istri. Saya sudah barang tentu mencintai istri saya. Tapi anehnya, saya juga mencintai musuh istri saya. Kok bisa saya menyatukan dua cinta? Bisa nggak? Mestinya kalau saya mencintai istri saya nggak mungkin mencintai musuh istri saya. Kalau betul kita mencintai Allah, kenapa kita mencintai orang yang dibenci Allah? Nggak mungkin teorinya. Pasti ini kelakuan orang munafik.
Maksudnya itu maksudnya. Itulah kenapa al-muwalah itu haram. Jadi suatu kali Rasulullah lagi duduk-duduk bersama beberapa sahabat. Rasulullah mengingatkan pada beberapa sahabat, sebentar lagi ada 2 orang lewat yang kelakuannya tirang dan sorot matanya laksana setan. Tidak lama kemudian benar nongol orang, saya lupa namanya, sebut saja si Fulan. Koma kami si Fulan. Maka ditegur oleh Rasulullah, "Hai Fulan, apa yang kamu ngomong tadi? Omongannya menyakitkan kami." Enggak Rasulullah, punten enggak, punten. Demi Allah enggak. Udah nggak usah banyak sumpah. Kami tahu kok yang kamu ngomong menyakitkan hati kami. Kata Rasulullah. Biasa kan sering kan? Kalau Rasulullah nggak percaya, tanya teman saya. Nggak lama kemudian ngomong temannya, dia adalah Ubaidillah ibnu Salul, gembong munafik. Tuh tanya tuh ibnu Salul. Kata ibnu Salul, enggak demi Allah enggak Rasulullah, sama-sama ikut sumpah. Allah tahu kok. Dan Allah memberitahu pada Nabi Muhammad bahwa sumpah yang diomong si Fulan tadi bohong kok. Apalagi sumpahnya si gembong. Yang aneh, si Fulan tadi mukmin. Kok bisa-bisanya minta backup dari gembong munafik? Paham gak ilustrasinya? Maka turunlah ayat ini. Jadi aneh saja kalau ada orang mengaku cinta Rasulullah tetapi masih juga mencintai yang dibenci oleh Rasulullah. Bid'ah. Aneh. Banyak turunannya ini. Tapi selanjutnya ayat ini turun dalam konsep wala dan baro. Wala itu artinya memilih teman, kecintaan, respek. Baro itu orang bercampur, berlepas diri. Wala kita itu hanya kepada Allah dan kepada orang-orang yang tertarik mencintai Allah. Siapa orang? Mukmin. Ayat ini juga dipakai agar kita tidak memilih pemimpin yang tidak mencintai Allah. Itu namanya konsep mu'ah. Nah, kita lebih fokus kepada al-wala dan al-bar. Konsep al-wala al-bar ini oleh para ulama diyakini turunan dari la ilaha illallah. Sekarang kita lihat turunannya. Ini mah udah ya, kita udah tahu bedanya. Ghadab itu ya. Jangan lupa lagi setiap hari dibaca Al-Fatihah. La ilaha illallah. La ilaha. Ini hanya Allah. Nah, itu turunannya. Nah, ini kita pakai konsepnya dalam praktek kehidupan sehari-hari. Kalau kita pengen rekomendasi, apalagi namanya kata BRC, jangan menjatuhkan harga diri kita di hadapan Allah. Jangan minta kata BRC dari orang yang dibenci Allah. Ahlul bid'ah, ahlul musyrik, orang yang suka maksiat. Masa dipakai KTP rinci? Dan KTP rinci yang paling utama adalah Allah dan Rasulnya. Tapi kalau urusan bisnis susah ya. Yang pemegang KTP rinci rata-rata ahli maksiat sih ya. Coba bawa KTP rinci dari kiai, pengen dapat kredit dari bank gak laku.
nggak lakukan. Tapi kalau dari bos pemilik diskotik laku. Kalau kita menghadapi itu kira-kira gimana? Risiko. Nah, Hajinya ini jangan, bukan. Mendingan tidak tertarik mencari garansi credibility selain dari Allah. Karena teorinya nggak mungkin lah mengaku mencintai Allah tapi kita berteman dengan musuh Allah, nggak mungkin. Tidak mungkin dua cinta berlabuh dalam satu teman. Arahnya ngelunjak orang. Wa yahlifuna 'alal kadhibi wa hum ya'lamun. Mereka juga bersumpah dengan penuh dusta dan mereka tahu itu kalau sumpahnya dusta. Riwayat yang tadi ya. A'adallahu lahum 'adaban syadidan. Nah, Allah menjanjikan kepada mereka adab yang syadid, yang akan diadab dengan adab yang pedih. Siapa? Orang munafik. Ayo. Munafik. Orang munafiknya apa orang yang berimannya nih? Munafik. Ya ayo. Yang bikin kelakuan siapa? Orang beriman. Sudah tahu beriman kok tega-teganya menyakiti, menyerang Allah, menyepelekan Allah dengan memilih al-wala, kawan orang-orang yang dibenci Allah. Kalau si Ibnu Salul mah wajar diadab, mah memang sudah brandednya dia orang munafik. Ahli maksiat mah wajar, ini mah kita yang ahli ibadah tiba-tiba diazab dengan adab yang pedih. Kan rugi bandar hanya gara-gara tidak tahan dunia sehingga bersekutu dengan orang-orang yang dibenci Allah. Jadi sebetulnya ini teori groupingnya gara-gara setitik nilai ya benar. susu sebelah. Karena setitik nila rusak susu sebelah. Karena Allahnya sudah. Siapa yang dibenci oleh Allah siapa dulu nih? Si A. Kita berkawan dengan si A. Nah kita jadi si A. Itu sebetulnya. Jadi Allah akan menyediakan adab yang syadid, dahsyat, pedih kalau kita berani-berani melupakan kecintaan kita pada Allah dan memilih backup dari orang yang dibenci Allah. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Itu adalah seburuk-buruk apa yang mereka lakukan. Ittakhadu aymanahum junnah. Pada dasarnya, pada waktu mereka bersumpah demi Allah itu hanya perisai, tedeng aling, hanya untuk pengakuan supaya dianggap bukan orang lain. Junnah, perisai, tedeng aling. Fasaddu an sabilillah, dan dalam rangkanya rimpeti dari jalan Allah. Ini kelakuan orang munafik. Kalau ini nih, orang munafik itu adalah orang yang menghalang-halangi jalan Allah. Falahum adzabun muhin. Nah, yang tadi adzabun syadid, yang ini adzabun muhin. Maka akan dihinakan oleh Allah. Yang pasti di akhirat, mungkin juga di dunia. Lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallah syai'an. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Di surat Al-Munafik juga diterangkan bagaimana upaya kerja keras orang munafik melindungi aset-aset di dunianya, baik dalam bentuk harta maupun keturunan mereka. Maka kata Allah, itu tidak ngaruh bagi Allah sedikit pun. Mereka itu sudah pasti termasuk penghuni neraka, di mana mereka
akan kekal. Perhatikan di mana mereka akan kekal. Berarti kesimpulannya siapa ini? Orang munafik itu siapa jadi? Yang mengaku beriman tapi dia berakrab dengan orang Islam. Yaitu orang gimana itu? Orang Islam yang sudah mestinya keluar Islam tapi belum keluar Islam. Itu kan terjemahan kita kan? Mestinya dia itu udah murtad tapi belum murtad juga. Lah ya kan mestinya sudah bukan Islam tapi masih Islam juga. Perhatikan, khalidun, kekal. Berarti walaupun sholat nggak dihitung, walaupun zakat sebenarnya nggak dihitung, walaupun haji bolak-balik sebenarnya nggak dihitung. Khalidun. Apa bedanya dengan al-musyrik? Orang-orang yang musyrik. Orang musyrik udah jelas nggak sholat, orang kafir segala. Nah ini mah orang mukmin, orang muslim, ya sholat tapi munafik. Hanya karena belum murtad mereka disebut muslim. Maka selegal yang dilakukan sebetulnya tidak punya faedah. Yauma yab'atsuhumullah jami'an fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wa yahsabuna annahum ala syai' ala innahum humul kadhibun. Akhirnya mereka dibangkitkan di padang mahsyar adu argumentasi karena mengira saya dan kalian sama-sama Islam, paket surga. Sumpah saya nggak begitu kok. Dikiranya sumpah mereka itu ala syekh adalah sesuatu, kata Salim itu sesuatu. Dikiranya sesuatu punya pengaruh, punya dampak. Tapi kata Allah di dunia aja dusta, apalagi di akhirat cuma dusta. Maka Allah menegaskan, ala ingatlah, innahum humul kadhibun. Mereka itu sebetulnya adalah orang-orang yang berdusta. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu jangan kaget. Orang-orang munafik itu masuk kelompok kita di padang mahsyar. Tapi orang-orang kafir nggak akan ketemu, jaga jarak dengan kita. Tapi orang-orang munafik nggak jaga jarak. Mereka pikirnya sama dengan kita, sama-sama berpeluang masuk surga. Sampai sumpah-sumpahan, kamu kemarin gini, enggak, sumpah demi Allah, itu di akhirat. Tapi lebih dahulu ditegaskan mereka adalah ashabun nar. Itu pentingnya agar kita waspada, jangan sampai keimanan kita itu sia-sia. Nah, ini paragraf baru tentang two-party. Kita harus memilih mau ikut partai Allah apa mau ikut partai syaitan. Mau ikut Hizbullah apa Hizbus syaitan. Sebetulnya masih lanjutan dari Najwa. Bedanya kalau tadi berkelompok dalam satu asosiasi majelis, ada musuh dalam selimutnya namanya munafik. Nah sekarang lebih lebar, kita harus memperjelas identitas. Di sana mereka, di sini kita. Kalau munafik nggak bisa di sana mereka. Dia ada dalam lingkungan kita. Nanti kita akan bahas besok, yaitu tentang paragraf ketiga, mudah-mudahan selesai ya. Oh iya benar. Sampai ya 22 ya, mudah-mudahan.
mudah-mudahan selesai besok. Aku qouli hadza wa astaghfiruh innahu al-ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada